Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Ahmad Ardian Hasibuan, Dahlia Jelita Novriani Hutagaul, Debrina Tamara Ruman Gaul, Febrina Adriana, Fitriani Simbolon, Saud Ersiboya. Nah, di sini kami ingin membahas mengenai materi yang telah kami persiapkan yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia Agribisnis. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM. Manajemen Sumber Daya Manusia yang disingkat dengan MSDM merupakan suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan atau goals bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Dalam setiap kegiatan atau aktivitas organisasi dari waktu ke waktu selalu timbul masalah-masalah. Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul ada beberapa pendekatan sesuai dengan periodenya. Yang pertama, pendekatan mekanis atau klasik. Dalam pendekatan mekanis, apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan tenaga kerja, maka unsur manusia dalam organisasi disamakan dengan faktor produksi lain, sehingga pimpinan perusahaan cenderung menekan pekerja dengan upah yang minim, sehingga biaya produksi rendah. Yang kedua, ada pendekatan paternalisme. Pendekatan ini merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai pelindung terhadap karyawan. Yang ketiga, ada pendekatan sistem sosial atau human relation. Manajemen sumber daya manusia merupakan proses yang kompleks. Dengan kekompleksan kegiatan manajemen sumber daya manusia, maka pimpinan perusahaan mulai mengarah pada pendekatan yang lain, yaitu pendidikan sistem sosial yang merupakan suatu pendekatan yang dalam pemecahan masalah selalu memperhitungkan faktor-faktor lingkungan. Setiap ada permasalahan, maka diusahakan dipecahkan dengan sebaik mungkin dengan risiko yang paling kecil, baik bagi pihak tenaga kerja maupun pemberi kerja. Adapun proses tahapan manajemen sumber daya manusia, yang pertama ada rekrutmen atau pengadaan. Pengadaan manajemen sumber daya manusia diartikan sebagai suatu proses kegiatan mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Yang kedua ada maintenance atau pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan tanggung jawab setiap pimpinan. Pemeliharaan sumber daya manusia yang disertai dengan ganjaran atau reward system akan berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi betah dan bertahan, serta dapat berperan secara optimal. Dan yang ketiga ada development atau pengembangan. Sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi perlu pengembangan sampai pada taraf tertentu sesuai dengan perkembangan organisasi. Pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau dalam arti lain perencanaan tenaga kerja diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrol kebutuhan tersebut yang berintegrasi dengan rencana organisasi agar tercipta jumlah pegawai, penempatan pegawai secara tepat dan bermanfaat secara ekonomis. Beberapa keuntungan bagi perusahaan agribisnis berskala besar yang menggunakan perencanaan sumber daya manusia sebagai berikut. Yang pertama, terjadi integrasi yang strategis antara permintaan dan jumlah staf yang ada. Yang kedua, pemanfaatan SDM yang ada dan tersedia dapat berjalan secara efektif. Yang ketiga, hemat secara ekonomi dalam penerimaan pegawai baru.
Yang keempat, memperluas informasi SDM sesuai dengan kegiatan SDM dan unit organisasi lain. Yang kelima, permintaan dalam jumlah besar pada pasar tenaga kerja lokal akan terpenuhi. Yang keenam, koordinasi program sumber daya manusia dan kebutuhan yang tersedia. Yang terakhir, bila mana terjadi persaingan atau kompetisi dalam sumber daya manusia dan sasaran perusahaan agribisnis di masa depan akan berjalan secara tepat. Pengembangan sumber daya manusia. Menurut Bogardus dalam Marwansyah 2010, yaitu pengembangan sumber daya manusia sebagai the functional area of the human resource body of knowledge concerned with training, development change, and the performance management program to ensure that individuals with the required knowledge, skill, and ability are available when need to accomplish organization goal. Sementara tujuan dari pengembangan sumber daya manusia adalah meningkatkan produktivitas kinerja karyawan pada semua tingkatan organisasi. Kegiatan pelatihan misalnya seringkali terbukti mampu meningkatkan keterampilan dan motivasi. Penilaian kerja. Penilaian kerja adalah sistem formal untuk memeriksa atau mengkaji dan mengevaluasi kinerja seorang atau kelompok, di mana kinerja adalah pencapaian prestasi seseorang berkenaan dengan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Kinerja dapat pula dipandang sebagai perpaduan hasil kerja atau apa yang harus dicapai oleh seseorang dan kompetensi bagaimana seorang mencapainya. Penilaian kerja mengacu kepada suatu sistem formal atau terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai, mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerja, perilaku, dan hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran. Manajemen konflik. Konflik adalah ketidaksesuaian atau perbedaan antara tujuan-tujuan yang ingin dicapai atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pendapat lain mengatakan bahwa konflik terjadi bila seseorang atau satu kelompok mempunyai dua atau lebih kebutuhan atau keinginan yang tak dapat dipenuhi secara bersamaan. Konflik jika dilihat dari sifatnya maka dibedakan menjadi dua jenis, yaitu konflik realistik yang terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kebutuhan, tujuan, nilai, kepentingan, peran, atau cara kerja yang berbeda atau bertentangan. Sedangkan konflik yang non-realistik berdasar pada perbedaan yang dipersepsikan, sementara faktanya adalah bahwa persepsi itu keliru, salah satu terdistori atau berubah atau menyimpang. Kompensasi pekerja. Kompensasi adalah imbalan atau kontribusi kerja pegawai secara teratur dari organisasi atau perusahaan. Kompensasi yang tepat sangat penting dan disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada pada lingkungan eksternal. Strategi pemberdayaan masyarakat petani melalui program pengembangan usaha agribisnis pedesaan atau PUAP. Strategi pemberdayaan masyarakat petani melalui program pengembangan usaha agribisnis perdesaan atau PUAP di Kabupaten Ponorogo, tepatnya pada Gapok Tan Margo Rezeki di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Jika ditinjau dari teori strategi Aras Mezo dari Parsons et al. Yang terdiri dari 3 indikator, yaitu sasaran yang meliputi kelompok, teknik meliputi pendidikan, pelatihan dan dinamika kelompok, serta tujuan yang meliputi peningkatan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap untuk dapat mengatasi masalah sendiri maupun masalah kelompok. Pengembangan agribisnis hortikultura. Dalam setiap upaya pengembangan agribisnis hortikultura, perlu memperhatikan aspek sumber daya manusia. Berkaitan dengan upaya sosialisasi konsumsi hortikultura, perlu segera dirancang suatu model peningkatan konsumsi hortikultura yang lebih berorientasi pada nilai gizi dibanding status atau gengsi. Dengan memperbarui aspek sumber daya manusianya,
Maka, dalam pengembangan sentra produksi hortikultura seperti yang dimaksud di sini, bukan lagi hanya sekedar membentuk dan menumbuhkan berbagai pusat produksi dalam arti kuantitatif, tetapi yang senantiasa memperhatikan skala ekonomi yang efisien, competitive advantage, serta kesesuaian lahan dan kelestarian ekologis. Kesimpulan, manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pendekatannya manajemen sumber daya manusia, yaitu dilakukan dengan pendekatan mekanis, pendekatan paternalisme, dan pendekatan sistem sosial. Urgensi adanya MSDM yaitu karena MSDM berarti mengatur, mengurus SDM berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Staffing dan personalia dalam organisasi, meningkatkan kinerja, mengembangkan budaya korporasi yang mendukung penerapan inovasi dan fleksibilitas. Sekian hasil penjelasan dan pemaparan mengenai manajemen sumber daya manusia agribisnis dari kelompok 8. Semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca dan pendengarnya. Terima kasih.